Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Amin. Kau munculkan segala hal yang tidak terpikirkan oleh kami, Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan. Engkau pemilik hidup kami, ya Tuhan. Segala hal yang terjadi dalam hidup kami sungguh hal yang luar biasa, yang besar Engkau tunjukkan, Tuhan. Ketika kami tidak menyadari, Engkau sedang membuat pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidup kami, tapi Engkau tetap setia melakukannya. Sampai mata kami tercelik bahwa hal yang besarlah, hal yang ajaiblah yang Tuhan sudah siapkan dan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ketika kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, jamah hati kami, agar firman yang ditabur boleh bertumbuh, berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Minta tolong Pak Toman, angin sejuk. Baik, para pemimpin hari ini ada tersebar di beberapa kota, melayani di beberapa kota, ada yang di Kerinci, ada yang di Duri. Pastor Daniel masih di Medan. Dan apa yang sedang dikerjakan oleh para pemimpin di tempat ini tidak peduli terhadap pelayanan di Pekanbaru, tapi pelayanan di kota-kota lain itu menjadi beban dalam pelayanan ini. Saya lama tidak bawa firman, memang kita digilir untuk berganti-gantian dengan topik yang berbeda-beda. Ya, beberapa minggu yang lalu Pak Kudus bawa firman, ada Pak Benas, ada bapak-bapak yang lain, dan semuanya adalah untuk membangun kondisi rohani jemaat. Dalam beberapa minggu ini kita belajar mengenai iman, dan sampai beberapa minggu ke depan nanti tetap masih mengenai iman. Ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa terjadi di gereja kita, di jemaat kita, di kota kita, di provinsi kita, dan di Indonesia, bahkan di dunia. Kita sering menyaksikan itu, baik lewat media, dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa untuk semuanya. Kadangkala kita hari ini enak bernapas, kita enak jalan, tapi sebenarnya Tuhan sudah lebih dulu jalan di depan kita, menyingkirkan hal yang tidak perlu kita alami. Mungkin kita sering bawa kendaraan, kita kira sehat-sehat saja, aman-aman saja. Sebenarnya mungkin Tuhan sudah singkirkan, ada faktor-faktor yang membuat kita celaka di situ. Sama ketika bangsa Israel mau pindah perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, sebenarnya di padang gurun itu diceritakan banyak ular. Ularnya bukan ular jinak, tapi ularnya ular-ular berbisa. Tapi ketika bangsa Israel jalan, itu bisa terhindar dari patokan, tiba-tiba muncul ular, bisa matok bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak terlalu sadar akan kejadian itu. Kira-kira demikianlah kejadian yang kita alami. Kita kira normal-normal saja. Kita tidur di kamar biasa, besok sudah bangun pagi. Ada orang yang tiba-tiba nggak bisa bangun. Akhirnya mati. Ya, apa itu salah? Kita tidak bicara soal salah atau tak salah. Di situ sedang ditunjukkan ada kuasa Tuhan bekerja. Mau kau sedang memikirkan bangsa-bangsa pun, ketika Tuhan bilang, ini waktumu, kau selesai. Selesai. Oh enggak Tuhan, aku panitia Natal, masih ada Natal yang kami persiapkan. Enggak peduli. Ya. Jadi jangan kita kira bahwa ketika kita sudah melakukan banyak hal, sudah berprestasi kita sama Tuhan. Bukan. Tapi yang sedang kita kerjakan hari ini, apa yang berkenan bagimu Tuhan, aku kerjakan. Jadi nggak ada dasar kita sebenarnya merdandi dengan Tuhan. Nggak ada dasar kita untuk bilang, oh kau Tuhan tidak adil Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah begini, tapi kekurangan terus.
Nggak ada gunanya seperti itu. Tapi yang sedang Tuhan tunjukkan bagi kita, kerjakanlah apa yang terpikirkan olehmu dengan hati nuranimu yang tulus. Maka itu yang sedang Tuhan nantikan. Oleh karena itu tidak ada yang hebat-hebat di sini. Lebih hebatnya Asar, kan lebih dulu menunggu jemaat. Tidak ada. Lebih hebatnya pembicara, karena dia bawa firman. Tidak ada. Kata Tuhan, semua itu bagiku, kau sedang melakukan pelayanan bagiku. Oleh karena itu, yang belum ikut melayani, mari melayani. Bagi yang sudah melayani, mari tekun melayani. Amin. Hari ini judul yang harus saya sampaikan, dan ini judul tersebar di seluruh provinsi, di Pelalawan, di Duri, di mana gitu ya. Ini mengenai iman versus kekhawatiran. Kalau di televisi kan Argentina versus apa? Ukraina, mungkin Ukraina main bola lagi. Versus artinya dipertentangkan, dihadapkan, itulah lawan katanya. Iman dengan kekhawatiran, apa hubungannya? Ini bertolak belakang. Kalau iman itu menuju naik ke atas supaya semua janji Allah boleh tergenapi oleh kita, kekhawatiran itu menarik iman itu supaya enggak terjadi. Kira-kira gitu dia. Makanya dibilang versus, VS. Nanti diperdalam di dalam rayon. Kalau beberapa minggu yang lalu kita bicara mengenai iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Bukti dari yang tidak kita lihat. Kita disuruh, Tuhan menyuruh bahwa kita harus beriman. Gimana caranya? Ambil kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan, lakukan ini kebenaran, maka ini yang menjadi dasar kita untuk kita bisa percaya karena ada iman di situ. Ini pelajaran minggu lalu, saya mau mereview aja sedikit. Ketika kita tidak punya dasar, seperti kita contohkan kemarin, Sarah itu sudah menopause. Kata dokter Christine, sudah tipislah kemungkinan melahirkan. Karena secara medis seperti itu. Dari segi kedokterannya. Tapi firman Tuhan bilang berbeda. Dia mau bikin keturunan Abraham itu banyak. Bagaimana bisa orang yang sudah menopause, sudah tipis kemungkinan untuk punya anak, bisa mendatangkan, meneruskan keturunan? Bertolak belakang. Tapi karena ada firman mengatakan bahwa Tuhan Allah akan memberikan keturunan lewat Abraham, Abraham muncul imannya. Kira-kira begitu. Kalau kita tidak punya dasar untuk bisa kita lebih sejahtera dalam hidup kita, karena sekolah kita terbatas, karena sekolah kita pendek, umur SS-nya itu sedikit saja, ya. Kita tidak punya dasar untuk aku bisa hidup lebih sejahtera. Di situ diperlukan iman bahwa Tuhan bisa membuat kita hebat di dunia ini. Kira-kira begitu dia pelajaran yang lalu. Nah, lalu dalam perjalanan kita kan lihat kehidupan real, kehidupan nyata di dalam hidup ini. Ada banyak media menyajikan kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, ya. Itu yang membuat pikiran kita menjadi ragu. Kalau dulu waktu sekolah minggu saya masih ingat, di sini digambarkan malaikat, di sini setan. Ya, jangan ambil uang persembahan yang sudah kau masukkan itu, jangan, karena dia, aku mau ngasih persembahan 5 rupiah. Dulu ada uang 25 rupiah. Aku dikasih uang 25 rupiah. Aku masukkan ke kantong persembahan, aku berhitung sendiri. Aku mau ngasih 5 rupiah kok, kembalinya 20. Maka setelah ada di persembahan itu cari lagi uang 20, mana kembaliannya gitu loh. Ya. Ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Contoh-contoh yang seperti itu kita bilang,
Aku kadangkala melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan olehku. Kita anggap itu hal-hal yang lumrah saja. Tapi sebenarnya kita sedang dikoreksi di situ. Mari kita baca. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mari kita baca sama-sama berganti-gantian, yang ganjil, yang wanita, yang pria, yang genap. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. 1, 2, 3. Perikop ini banyak cerita khusus masalah khawatir. Tapi pagi ini kita mau lihat di mana pengaruh khawatir ini terhadap iman tadi. Rasa khawatir sebenarnya hal yang normal dialami oleh setiap orang. Itu sangat normal. Anak kita pulang sekolah agak lambat daripada biasanya, kita mulai khawatir. Sampai di situ itu masih normal. Ya? Lalu ketika kita pergi ke gereja, kita di tengah jalan terpikir, tadi rumahku kunci nggak ya? Kunci enggak ya? Kunci nggak ya? Aduh, gimana tadi ya? Ya, mulai muncul rasa khawatir. Sampai di situ itu masih normal. Terus kita lihat orang di gereja, oh ini udah rohani kan, mau ke gereja nih. Lihat cara dia melihat kita, sepilas saja gitu. Oh, kita mulai khawatir, apa salahku ya sama dia? Sampai di situ masih normal gitu. Tidak ada orang yang tidak pernah khawatir, ya. Khawatir itu digambarkan adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui pasti. Lalu yang salah di mana? Apa enggak bisa? Itu kan kita terpikirkan. Lalu kita gelisah, kita takut, kita khawatir. Sampai di situ masih oke. Tapi kita harus sadar bahwa khawatir tadi bisa berdampak kepada sesuatu yang sedang kita imani. Sesuatu yang sedang kita pikirkan, hal-hal yang baik bisa menjadi hilang gara-gara khawatir yang muncul. Oleh karena itu kita diingatkan Tuhan harus bisa mengendalikan, harus bisa memanage, harus bisa mengatur rasa pikiran kita mengenai khawatir.
Jadi nggak masalah kalau khawatir itu pun muncul, itu nggak apa-apa. Tapi kendalikan itu. Bagaimana mengendalikannya? Kan seperti itu. Apa bisa burung-burung itu terbang-terbang di atas kepala kita? Itu nggak bisa kita larang. Burung, kurang ajar kau, pindah kau. Nggak bisa. Nanti dibilang orang kita, lucu Pak Peter ini, burung-burung pun terbang-terbang di atas kepalanya, kok dia repot gitu loh. Burung-burung, dalam nama Yesus kau burung-burung. Jangan. Tapi ketika dia hinggap di kepala saya, baru bisa saya cep. Nah gitu. Bisa lihat bedanya kan? Khawatir itu boleh bertaburan di mana-mana, khawatir. Tapi begitu itu mengganggu kita, cep, gitu buang. Artinya buang itu, bukannya nendang ya, buang. Itu artinya kita bisa mengendalikan pikiran kita, hati kita, supaya iman sesuatu yang kita imani jangan goyang. Kita mau beriman menyumbangkan sejumlah uang karena pembangunan sudah dimulai oleh Pak Tosa dan Pak Krismat. Sudah diumumin Pak Krismat ya. Ya, sudah mau dimulai. Lalu kita mau mengeluarkan uang ini. Terus kita mulai, aku beriman. Aku mau ikut dalam kegerakan itu. Ya. Beberapa orang aja mau ditunggu uangnya. Mana uang Pak Agung, mana uang Pak Gunawan, ya, mana uang Pak Doli, gitu ya. Bukan uang itu saja yang kita tunggu, semua jemaat mau diikutkan. Lalu kita sudah mulai, aku juga mau ikut dalam kegerakan itu, supaya aku diberkati Tuhan, kira-kira seperti itu. Ya, tanda aku setuju dengan kegerakan-kegerakan Tuhan, aku mau bantu itu. Imannya udah muncul. Lalu muncul khawatirnya, Pak, bulan depan aku mau ujian loh Pak. Ada uang ujian lagi katanya tambahan. Uang apa lagi itu? Lalu datang istri kita, naik harga beras sekarang Pak. Tahu Bapak naiknya berapa? Waduh, udahlah, tidak usah aku ceritakan, tambah pusing nanti Bapak. Informasi itu membuat dia khawatir. Iya ya, ini kurang nanti ini jadinya ini. Sudahlah, pembangunan itu biarlah Pak Lukas saja yang menyelesaikan itu. Akhirnya begitu. Ya, adanya yang hebat-hebat di situ gitu. Akhirnya apa? Kita sedang tidak ikut dalam kegerakan itu. Ya. Karena apa? Iman kita diganggu soal rasa khawatir tadi. Kita takut gaji kita tadi itu jadi tidak cukup membiayai kehidupan dan keperluan keluarga kita. Itu tadi ya, dilihat bahwa ada iman, ada kekhawatiran yang membuat itu. Nah sekarang pilihan itu kan di kita. Omongan yang malaikat ini atau omongan setan ini. Tapi pada umumnya banyak orang lebih mempercayai apa yang terjadi kondisi itu yang negatifnya. Kaki kita mulai getar-getar, suka getar-getar. Apa ini? Ini gejala apa ini? Ini gejala apa ini? Sekarang zamannya zaman canggih, kita buka Google. Ciri-ciri sakit ginjal, ciri-ciri ini. Lebih kita percayai itu gitu loh. Ya kan? Kita lebih banyak memusatkan pikiran kita, perhatian kita, kepercayaan kita kepada hal yang negatif tadi. Kerjaan iblis tadi yang banyak kita ulas, banyak kita kupas, banyak kita perdebatkan, banyak yang kita analisa di situ. Tapi kebenaran firman Tuhan sepertinya berdiri sendiri di situ tanpa kita mau menggali apa kata firman. Apa kata firman? Apa aku makin berkekurangan? Apa aku tidak bisa disembuhkan? Ada firman kok bilang, karena bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Maka aku tumpangkan tangan saja, kan bisa sebenarnya kan. Tapi kita lebih banyak berpikir dengan menggunakan akal logika kita, karena kita bilang ini fakta kawan. Ini fakta kita bilang. Kalau sudah sering bergetar-getar, sudah sering gatal-gatal, sudah sering macam-macam gitu ya, kita bilang itu ada penyakit apa di aku. Padahal iman sudah sediakan bahwa ketika kau doakan, sesuatu itu akan terjadi. Tapi kita lebih berat melakukan itu. Kenapa? Karena kita kurang bisa memanage khawatir tadi.
kita biarkan khawatir itu, ya biarlah jalan seperti biasa. Kalau kau biarkan hal khawatir itu terus ada dalam pikiran kita, cepat atau lambat kita akan mati ditimpa kekhawatiran kita. Jadi kalau kita mau mati secara rohani, gampang sekali. Izinkanlah pikiranmu memikirkan hal-hal negatif yang sedang diberikan iblis kepada kita, termasuk kekhawatiran. Peliharalah kekhawatiran, biarkanlah kekhawatiran, tumbuh kembangkanlah kekhawatiran, maka cepat atau lambat iman kita akan mati. Sebaliknya, ketika firman yang terus kita baca, kita dengarkan ganti-ganti, ada baca, ada dengar lewat kaset, enggak ada kaset lagi ya, ada lewat YouTube, ada lewat media MP3, MP4 dan lain-lain, ya, menambah kekuatan iman kita. Kalau itu yang kita asup, kalau itu yang kita masukkan, maka itu juga yang akan membunuh rasa khawatir yang ada dalam tubuh kita. Sebenarnya itu sudah Tuhan sediakan. Makanya di dalam tadi yang kita baca, berkali-kali Tuhan meyakinkan kita, jangan khawatir, jangan khawatir. Saking seringnya kita kira itu hal-hal yang biasa saja. Biasalah, Tuhan Yesus kan harus menasehati, kita bilang. Bukan. Dia mau membuat supaya perjalanan kehidupan rohani kita ini selaras dengan Dia. Ini kan butuh percepatan karena usia kita ini kan terbatas. Maka dalam waktu sekarang kita ini sedang Tuhan persiapkan. Tapi hal yang mengganggu kita bisa kuat memegang firman Tuhan, untuk kuat memegang janji Tuhan, itu adalah kekhawatiran. Itu sebabnya sampai satu perikop ini pun dia cerita seperti itu. Sampai-sampai digambarkannya masalah jangan khawatir soal makananmu, minumanmu. Kok Tuhan ngurusin makanan minuman? Iya. Karena gara-gara makanan ini, gara-gara urusan perut ini kita bisa lupa bahwa sebenarnya Tuhan sedang merancangkan hal yang lebih besar dari masalah perut, daripada masalah makanan. Ada hal besar lagi yang mau Tuhan tunjukkan sama kita di luar itu. Tapi memang kita lihat manusia kan sekarang lebih banyak waktunya habis hanya untuk memikirkan urusan perut. Bukan perut kecil, perut besar, bukan. Mengisi perut. Jangan Pak lihat teman perut saya perut besar gitu. Udah berkurang ini. Ya, Tuhan tidak peduli itu. Tapi di sini dia bilang masalah makanan dan minuman. Apa yang akan kami makan? Lalu dia contohkan burung pipit. Ya kan Pak Peter, burung pipit itu kan makannya sedikit, gampang itu. Makanya Tuhan bilang, lihat burung-burung kan enggak repot dia. Iya, karena burung kan enggak pernah makan steak. Enggak perlu makan steak dia. Kalau aku perlu makan steak, steak mahal. Berapa tarif di sana? Enggak tahu saya, nanti kita makan aja sama-sama. Jadi jangan kita kira itu adalah sebenarnya contoh Tuhan Yesus sampaikan. Artinya burung pipit itu nggak ngapa-ngapain, disediakan itu dia. Nah kita karena mau menyediakan segala sesuatu, kita habiskan pikiran kita hanya untuk mikirin makanan, minuman, sandang, papan, pangan. Pakaian itu perlu. Pakaian ini perlu. Nanti jangan menganggap semua tidak perlu pakaian. Kita jangan pakai pakaian ke gereja gitu. Wah, bencana itu. Ya. Tapi Tuhan sedang bilang, aku peduli kepada makanan, kebutuhanmu. Aku peduli uang sekolah anakmu. Aku peduli untuk masa depanmu. Jangan ekstrim juga ya. Kan Tuhan jagai aku tidak perlu asuransi. Saya sedang tidak bilang itu. Ya. Tuhan bilang kita perlu ada perencanaan. Yang tidak boleh adalah karena aku khawatir akan masa depanku, maka ku asuransikanlah aku. Itu salah. Itu khawatir. Itu khawatir. Kalau kita lakukan sesuatu karena aku takut akan mati, aku takut berkekurangan,
aku buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, karena aku takut nanti melarat di depan nanti, maka itulah yang ditentang Tuhan. Supaya jemaat Tuhan bisa membedakan. Jangan kita jadi ekstrim bilang, wah kalau gitu kita bebas-bebas saja lah semuanya. Udah, yang lain tidak perlu. Di dunia ini kita masih membutuhkan banyak hal. Tapi kata Tuhan, jangan khawatir. Kenapa khawatir itu dilarang? Kenapa Tuhan peduli untuk persoalan khawatir? Karena kekhawatiran itu mematikan hal-hal yang rohani. Ketika rohani kita sudah lemah, iman kita sudah lemah, maka banyak hal dari firman Tuhan, janji Tuhan, enggak lagi bisa kita percayai. Kita jadi lemah di situ. Karena kurang percaya, karena kurang iman, maka kita seolah-olah menganggap bahwa Tuhan itu enggak mampu. Jadi kalau dibilang, Tuhan itu besar, Tuhan itu bisa mencukupkan. Ya, kita bilang. Hati kita tidak bilang Tuhan itu besar. Kita lebih mempercayai bahwa bisnis aku yang bisa membuat aku hidup. Kerjaan aku yang gajinya sudah mapan inilah yang bisa membuat aku hidup. Kebun sawit aku yang ada 12 hektar itulah yang membuat aku bisa percaya aku hidup. Tabungan aku itulah yang aku bisa percaya aku bisa hidup. Kita tidak mempercayai lagi bahwa Tuhan bisa peliharakan kita. Sebaliknya, Tuhan bukan sedang membilang bahwa kau bermalas-malas saja, santai-santai saja kau. Facebook aja lah kau katanya. Enggak gitu. Ya. Bukan dia suruh kita berpangku tangan, dikecamnya juga. Celakalah kau yang malas. Ya. Bagian kita kerjakan. Tapi ketika kita menjadi takut akan sesuatu terjadi dan aku akan mati, aku akan berkekurangan, anak-anakku akan terbelakang, nggak bisa ngikutin zamannya karena nggak punya kemampuan keuangan. Ketika kita takut itu yang sedang Tuhan bilang, aku berkuasa memelihara semuanya itu. Kira-kira itu kata Tuhan. Tinggal mau dengar yang mana, kiri atau yang kanan? Itu kan firman Tuhan aja. Mari kita lihat. Lukas 12 ayat 26. Kita baca sama-sama. Lukas 12 ayat 26. Lukas 12 ayat 26. 1, 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Mengapa, kata Tuhan, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Artinya apa? Khawatir pun kita itu tidak mendatangkan apa-apa. Kita biasa anak kita di luar kota, kita telepon mailbox, kita telepon tidak ada respon. Aduh, kenapa lah dia ini? Habis waktu kita hanya nungguin itu. Ya? Pikiran kita sedang diganggu. Nah kalau kita lihat, kalau kita pikirkan pun itu mengurangi enggak kondisi dia, keadaan dia di sana? Tidak. Ya? Atau istri kita, ada yang cinta kali sama istrinya, enggak bisa kontak sama istrinya, kemana ya dia? Nah itu dia dari mana? Tak nambah debu do. Entah yang diambil orangnya dia, entah yang kalau yang tidak percaya pada istrinya, ya percaya dia mau diambil orang atau tidak diambil orang, itu persoalan dia kan. Entah digoda orangnya dia, entah di mananya dia, entah jatuh ke paretnya dia, entah semua entah. Kalau kau tidak bisa membuat hal yang terkecil pun untuk mengurangi rasa takutmu itu, nggak dapat apa-apa juga gitu loh. Nah contoh-contoh keseharian ini itu menggugah hati kita. Kata Tuhan, apakah khawatir itu bisa mengubah situasi? Enggak juga. Apakah kita karena kita khawatir maka selesai persoalan yang kita khawatirkan? Tidak juga. Itu maksud daripada Lukas 12 ayat 26. Coba satu lagi, Lukas 10 ayat 41.
Lukas 10 ayat 41. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Ini ceritanya si Marta sedang, Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dijamu oleh mereka, dia cuci piring, sibuk, masak rendang, masak nadiura, masak apa, macam-macam lah mungkin. Kalau ada nadiura, kalau tidak ada, lupakan. Artinya Marta tuh sedang sibuk sini. Dilihat saudaranya, itu lagi repot. Teman-teman Tuhan Yesus kan mungkin juga datang. Ya, saya tidak lihat, tapi saya membayangkan ada kerepotan dalam suasana ruangan itu. Kira-kira gitulah dia. Dan nanti persoalkan, Pak Peter emang ada di situ? Enggak usah dipersoalkan itu. Di ruangan si Martanya cuci piring, ya, menyiapkan makanan apa segala macam. Si Maria asik bicara-bicara sama Tuhan Yesus. Ya? Maria bantuin lah ini. Si Marta mengira bahwa apa yang sedang dia kerjakan ini kan jadi dia khawatir nih. Ini nanti jadi nggak terladeni nih Tuhan yang mulia ini, kira-kira begitu. Tapi Tuhan Yesus mengecam si Martanya. Akibat kekhawatiran dia akan situasi itu bisa membawa kesusahan bagi dia. Kekhawatiran yang kita kerjakan itu bisa menambah kesusahan dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Bisa seharian suami istri jadi agak gelisah karena tidak bisa menghubungi anaknya yang ada di luar kota. Kira-kira seperti itu. Kita bisa menjadi gelisah karena apa? Karena kita sudah mengukur uang kita ini masih bertahan sampai tanggal 25. Padahal masih ada sampai tanggal 30, 5 hari lagi. Uang sudah menipis, khawatir kita. Mau makan apa lagi ini? Udahlah, telur aja lah dibuat bermacam-macam katanya. Aduh, buat lagi nih, mau dibuat pun begitu, telur pun sudah tidak ada lagi katanya. Apakah kita dengan memikirkan itu menjadi rusak iman kita, sehingga tidak menjadi percaya kita bahwa bisa Tuhan datangkan pertolongan, maka kita akan menambah kesusahan dalam hidup kita. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus sedang mengingatkan kita, makanya dia sangat peduli. Zaman dulu manusianya dan yang zaman sekarang, perintah itu masih disampaikan kepada kita. Hei, kau masih khawatir, itu lumrah. Tapi ketika imanmu rusak gara-gara tetap menjadi khawatir, itu yang Allah sedang ingatkan sama kita pada siang ini. Amin. Kita lihat akibat khawatir itu, kita ambil contoh dari Matius 13 ayat 22. Mari kita baca satu. Matius 13 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Khawatir itu merusak kerohanian, rusak. Walaupun ada firman, tapi dikatakan ada yang merusak. Lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini ceritanya yang benih ditabur di berbagai keadaan tanah. Artinya rasa khawatir itu tadi bisa merusak kerohanian kita. Dia bisa merusak iman kita mengenai masa depan kita. Dia bisa merusak apa yang Tuhan sedang kuatkan dalam kita, dalam iman kita. Bisa. Jadi siang ini harusnya kita sudah bisa bilang bahwa udahlah, kutinggalkanlah pemikiran aku yang aku pro kepada kekhawatiran. Kadangkala kita tidak sadar sebenarnya. Kita tidak sadar. Karena hal-hal yang kecil biasanya atau yang suam-suam biasa-biasa kita tidak sadar. Iblis sedang rusak iman kita lewat hal-hal yang kita kira biasa.
Itu satu ilustrasi dalam sebuah kuali, ya, dimasukkan air, ya, dimasukkan air yang panas, mendidih 120 derajat. Masukkan kodok, cuk, kodok itu langsung cuk, melompat dia. Kenapa? Panas sekali. Melompat dia, cuk. Kan 120 derajat nih. Enggak percaya nanti coba di rumah. Masukkan kodok, melompat dia. Tapi dalam kondisi berbeda, masih kuali yang sama, letakkan air dingin, lalu panaskan pelan-pelan. Masukkan kodok yang tadi. Kodoknya masih berenang-berenang, renang-berenang. Ya, tapi api dinaikkan, mulai agak panas gitu. Sampai 120, mati kodoknya. Tidak sempat lompat. Artinya apa? Lambat laun iblis sedang kerjakan kita hal-hal yang sepertinya biasa-biasa. Akan khawatir, oh biasanya banyaknya orang khawatir. Biasanya itu. Khawatir kita bilang, kita rawat. Akhirnya dia mulai membesar, khawatir itu yang menghantui pikiran kita. Gak percaya lagi kita akan kuasa Tuhan. Mati kita. Tapi kalau hal-hal yang umpamanya ada di sana orang mau nipu kita, ya, kita kan langsung bisa bilang, penipu kau, tuh bisa, kan kita bilang, karena datangnya drastis. Ya, ada lihat, wanita telanjang, kita langsung, dosa itu. Tapi pelan-pelan, ada orang yang terbuka ininya sedikit, jatuh dia. Ngerti arti ilustrasinya? Jangan cari-cari nanti di mana itu yang sedikit-sedikit itu, jangan cari-cari begitu gitu loh. Saya sedang menggambarkan bahwa hal yang sedikit itu bisa mematikan iman kita, kira-kira gitu dia. Ya, jangan tangkap yang sikit tadi. Yang mana itu Pak? Di mana itu? Biar kita nasihati, kita jemput leleh. Iman bisa kandas ketika rasa khawatir itu tidak kita manage. Oke, tidak semua bisa bilang manage. Bisa kita kendalikan, bisa kita atur, bisa kita selesaikan. Karena apa? Kita lebih mempercayai ada firman seperti ini, walaupun tidak sesuai dengan kenyataan fakta hidup, tapi firman bilang seperti ini. Lalu khawatir ini adalah fakta. Oke, kau bisa ada khawatir, tapi kata firman, aku bisa terlepaskan dari itu. Maka aku bisa percaya apa yang sedang kuimani terjadi. Amin. Itu yang sedang Tuhan ajarkan pada siang ini. Jadi tidak ada gagah-gagahan kita. Atau kita pun jadi tidak sadar. Kita anggap bahwa perkataan firman Tuhan ini dari Matius 16 ini hanya nasihat-nasihat. Tidak. Tuhan berkepentingan membuat kita sampai pada tujuan kita. Tuhan sedang merancang itu, merajut itu. Dia menganggap kita lebih hebat daripada bunga bakung tadi yang didandani. Kita ini adalah umat yang diperdulikan Tuhan. Kadang kita sendiri yang menggradasi, kita yang menurunkan kita kira aku ini biasa sajanya. Aku yang tahu latar belakang aku. Bukan. Kata Tuhan, kau perlu bagiku. Oleh karena itu, ketika kekhawatiran ada padamu, kata Tuhan, kendalikan itu. Itu tidak bisa kita tiadakan. Karena kita berpikir. Yang bisa kita buat adalah, kita pastikan bahwa aku tidak akan berlama-lama hidup di dalam kekhawatiran. Itulah yang membuat bahwa iman versus kekhawatiran harus diselesaikan. Amin. Mari kita lihat. Ada hal yang baik ketika kita tidak khawatir. Mari kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 8. Yeremia ayat 17 ayat 8 ini, mari kita baca sama-sama. Tolong fokus, ya. 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, orang benar tidak khawatir. Khawatir boleh muncul, tapi hei, pergi kau. Karena kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir itu. Ya, memang ada tindakan kita. Kita harus katakan ketika rasa khawatir itu muncul, pergi kau. Waktu pikiran kita sudah bermacam-macam karena telepon-telepon tadi, karena keadaan yang sudah mengkhawatirkan tadi, bilang, aku tidak mau tercuri pikiranku. Rasa khawatir, enyah dalam nama Yesus. Nah, kira-kira seperti itu. Itu cara praktisnya. Ya masa diperkatakan? Perkatakan. Karena di dalam firman juga dibilang, bangunlah hai jiwaku, kan katanya. Kita sendiri yang akan membangun jiwa kita. Jangan tunggu-tunggu orang yang menasihati kita. Kau enggak usah khawatir. Enggak usah tunggu-tunggu nasihat orang. Tapi kita bilang perintahkan jiwa kita. Pergi rasa khawatir, kira-kira begitu. Bangunlah hai jiwaku, kan kata Tuhan. Kita sendiri harus memotivasi diri kita. Menghilangkan, membuang rasa khawatir. Apa yang diperoleh? Ini kata tadi, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon ditanam di tepi aliran air itu cukup gizinya. Segar dia terus. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tiap hari kita jadi berkat sama banyak orang. Kenapa? Kita bisa mengendalikan rasa khawatir kita. Jadi berkat kita, bisa menguatkan orang. Jangan orang lalu, aku khawatir kali loh. Anakku ini, dia tamatan ini, nanti gimana dia? Iya memang begitu zaman sekarang. Memang kita waduh tambah khawatir gitu loh. Tapi ketika kita beres dalam hal itu, kita bisa menguatkan orang lain. Ada orang yang datang dengan kekhawatiran, kita bilang, ada firman mengingatkan kita bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Bahwa Tuhan peduli atas kita. Bahwa Tuhan mendandani hidup kita. Dia menyediakan banyak hal buat kita. Kenapa enggak itu yang kita percayai, kita bilang. Tagihan kita tidak terbayar, kita menjadi, aduh bagaimana bisnis ini. Kita tidak berani melangkah membuka satu bisnis. Kenapa? Nah, takut rugi. Nanti rugi itu. Sudah kau lihat Syanu, rugi kan? Pas itu, bidangnya itu, bahaya itu. Muncul khawatir, tidak jadi. Aku mengampuni siapa itu dulu, udah lama kali tidak berkawan sama dia. Mau mengampuni, ya? Tapi nanti tambah mengkek pula dia. Khawatir kan? Tambah besar pula kepalanya nanti. Khawatir akan ditolak itu. Akan menjadi tidak berubah kawannya. Rasa khawatir itu membuat terhenti kita maju secara rohani. Sumbang ke pembangunan. Nanti berkekurangan kita. Aku mau kasih banyak. Nanti takut dikira orang pangkaron. Sok-sokan kita. Nah ini mau kasih banyak pun nanti dia takut juga. Ada juga orang itu. Udahlah kita biasa-biasa saja lah. Kasih 250 aja, 200. Itu kan rata-rata. Kan gaji kita kecil. Mau ngasih 2 juta, nanti dibilang orang sok-sok kali dia. 2 juta sok-sok kali dia itu katanya. Gak ada. Itu kan rasa khawatir juga kan. Khawatir diejek orang, khawatir diremehkan orang, khawatir ditolak orang, khawatir gagal, khawatir tidak berhasil dalam banyak hal. Membuat kita mati secara rohani. Pilih mana? Siang ini, apapun pilihanmu, Tuhan ingatkan kita, buang rasa khawatirmu. Supaya imanmu tumbuh. Ketika muncul dia, jangan pukul-pukul kepalamu. Khawatir, ya bang, khawatir. Jangan pukul-pukul. Tapi kendalikan dirimu. Khawatir, ku buang dalam nama Yesus. Amin. Kita coba berlatih itu, jemaat Tuhan, bulan ini, bulan depan, gak ada yang tamat. Karena apa? Persoalannya datang berbeda-beda. Ya, kan tidak sama semua persoalan 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Kondisi dunia pun berubah. Tapi jangan percayai nasib. Jangan dipercayai nasib.
Tapi percayailah bahwa kebenaran firman Tuhan itu bisa mengubahkan kita dari kondisi hari ini untuk ke depan. Kenapa? Ya karena dia Tuhan. Dia berkuasa. Kalau manusia yang berjanji memang kosong. Itu hanya dibilang orang PHP. Apa itu? Itu PHP. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, ini adalah kebenaran firman. Aku membuat engkau menjadi lebih hebat daripada hari ini. Ada orang yang tidak mau, tidak percaya aku. Ya sudah, tinggal dia. Tapi ada yang bilang, oke Tuhan, aku percaya firman-Mu. Lihat kehidupanmu hari demi hari. Perbaharuilah. Salah satunya rasa khawatir. Atur pikiran kita. Kendalikan pikiran kita. Cara mengendalikan apa? Gimana? Kita memang harus bisa mengendalikan pikiran kita. Ketika kita perbanyak untuk membaca firman, ketika kita perbanyak mendengarkan kebenaran-kebenaran firman, ketika banyak kita temukan janji-janji Tuhan, itu klaim. Ya, karena janji-janji ini yang belum terjadi ini, inilah dasar kita berharap. Karena ini ada dijanjikan Tuhan. Masalah belum terjadi hari ini, itu bukan masalah Tuhan. Ya, itu bukan masalah kita, itu bukan masalah alam. Tapi hidup ini, maka Tuhan melihat iman kita tumbuh tanpa ditarik oleh rasa kekhawatiran, maka terjadilah apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Ketika kau mau perbaharui konsep berpikirmu mengenai iman yang senantiasa diganggu oleh rasa kekhawatiran, siang ini Tuhan berbicara sama engkau. Di dalam hatimu saja katakanlah apa yang kau ingin perbaharui. Apakah selama ini kekhawatiran mengganggumu dalam ekonomimu, kehidupan keluargamu, kehidupan masa depanmu, pekerjaanmu, bisnismu, dan semua hal yang senantiasa mengganggu pikiran kita karena khawatir. Tuhan katakan siang ini, Dia mau kita menyadari bahwa kekhawatiran itu yang membunuh iman kita, yang membuat iman kita tidak bisa tumbuh. Dan Tuhan mau kita dekatkan terus hati kita kepada Tuhan. Amin. Sehingga iman yang sudah tumbuh itu boleh terus semakin besar. Sampai pada apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita bisa kita raih, bisa kita dapatkan, sehingga ucapan syukur keluar dari mulut kita dan kekuatan rohani kita semakin bertambah-tambah. Kekecewaan kita kepada Tuhan tidak ada. Amin. Tapi kita terus bisa positif memandang Tuhan, bahwa terus bisa positif memandang bahwa tangan Tuhan mampu menolong kita. Kita tidak jadi frustasi ketika janji Tuhan belum terpenuhi atas hidup kita. Tapi kekhawatiran yang kita enyahkan dalam pikiran kita, itu membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan itulah dasar apa yang tidak pernah kita lihat, tak pernah kita dengarkan, tak pernah terpikirkan oleh kita, disediakan Tuhan bagi kita. Amin.